Shalom. Shalom. Ada sukacita ya pada saat sore hari ini. Amin ya. Saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh berikan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah semua bangkit berdiri. Kita akan masuk hadirat Tuhan pada saat sore hari ini. Haleluya Yesus. Engkau yang kami sembah pada saat sore hari ini Tuhan. Engkau lah yang punya segalanya bagi kehidupan kami. Engkau lah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga terpancarlah kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu terpancar bagi kami pada saat sore hari ini. Kemuliaan
Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sore hari ini, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mensyukuri segala berkat-berkat-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, merindukan akan kuasa-Mu Tuhan. Bapa yang baik, pada sore hari ini kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang melayakkan kami, untuk kami boleh dapat memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kami datang dengan kerinduan hati kami. Biarlah kami boleh bersuka cita bersorak-sorai meninggikan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Berkati ibadah kami pada sore hari Tuhan. Biarlah ibadah kami ibadah yang penuh dengan ucapan syukur, ibadah yang penuh dengan sukacita. Biarlah hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian Tuhan dalam ibadah sore hari. Perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Nikmat daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Biarlah lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, kami dapat merasakan sukacita surga. Kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terlebih lagi lewat kebenaran firman-Mu yang kami terima sore hari. Biarlah menjadi kekuatan meneguhkan setiap kami Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap saudara kami Tuhan yang belum sampai ke tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau sertai, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh bersuka cita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Amin ya. Saat ini kita akan menaikkan pujian kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Hari ini, hari yang
kita lewati dengan sukacita Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, saya undang Bapak Jusap untuk dua persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di sore hari kami kembali datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik bagimu ya Bapak. Biarlah Tuhan lewat tangan-tangan yang memberi, biarlah pekerjaan di rumah Tuhan ini semakin dahsyat dan luar biasa lagi ya Bapak. Berkati juga setiap pekerjaan kami, usaha kami, studi kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa atas segalanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Allah bangkit. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita boleh langsung buka hati kita untuk diurapi dengan firman Tuhan pada saat sore ini. Kebesaran
yang bersemayam dalam kerajaan surga. Segala puji dan syukur kami panjatkan sore hari ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh bersemayam di atas pujian kami, bertata dalam pujian penyembahan kami, itu karena kasih anugerah-Mu boleh hadir melawat kami. Dan sebentar kami akan bersama untuk mendengar sabda firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, perisai dalam hidup kami juga Tuhan. Biarlah buka hati ini semuanya menjadi hati yang subur, hati yang baik, untuk kami boleh mendengar dan mencamkan firman. Segala kuasa bukan datang dari Tuhan, sifatnya mengganggu kami. Kami patahkan tolak dalam nama Yesus, hanya keluar dari tempat ini. Biarlah hadirat Allah boleh menguasai seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Saya percaya semua kita hari ini diberkati oleh Tuhan, dan setiap hari-hari yang kita lalui semuanya dipenuhi dengan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Di minggu tanggal 4 Oktober ini saudara kasih, kita masih boleh ada dalam beribadah. Itu anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama untuk membuka hati dan kita buka firman Tuhan yang ada dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua sore hari ini adalah kekuatan doa di tengah badai kehidupan. Kekuatan doa di tengah badai kehidupan. Firman Tuhan yang kita baca dari kitab Mazmur 3 ini saudara yang kasih, berbicara tentang kekuatan doa. Saya mau tanyakan pada kita, sejauh mana kita berdoa setiap waktu? Dan berapa detik kita berdoa? Berapa jam, berapa lama kita mampu berdoa dalam sehari atau dalam semalam saudara kasih? Tergantung lamanya kita berdoa, itulah kekuatan doa yang kita rasakan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, dalam kehidupan yang kita hadapi setiap saat, ternyata badai itu selalu ada. Badai hidup bisa datang tiba-tiba pada semua orang. Badai hidup bisa datang secara tiba-tiba bagi semua orang. Mau dia orang yang percaya pada Tuhan ataupun yang tidak percaya. Ada seorang yang bijak mengatakan seperti ini. Hidup itu adalah sebuah rahasia atau sebuah misteri. Karena engkau tidak akan tahu kapan
dan kemana dia akan membawamu. Itu pernyataan seorang yang bijak. Anda setuju atau tidak, tapi boleh kita melihat dalam realita kehidupan sehari-hari yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ada satu kisah seorang bapak yang bernama Lanjar. Dia adalah seorang buruh bangunan di kota Solo. Ini terjadi pada tahun 2009. Pada masa lebaran tahun itu, dia membonceng keluarganya atau anak dan istrinya datang dari luar kota. Saudara, di tengah perjalanan ternyata ada mobil di depan mereka, tiba-tiba ngerem mendadak, saudara. Apa yang terjadi? Maka terjadilah tabrakan. Istri dan anaknya terpental, nggak tahu lagi bapak ini kemana istri dan anaknya, udah terpental jauh, saudara yang kasih. Tanpa disangka ada mobil dari arah yang berlawanan, ya, tiba-tiba karena istri anaknya ini terpental, tiba-tiba menabrak sehingga anak dan istrinya itu meninggal dua-duanya, saudara yang kasih. Saudaraku, sehingga apa yang terjadi? Ternyata bapak ini yang sudah mengalami penderitaan, luka dan lain sebagainya, dia tidak bisa mengelak dari peristiwa ini, saudara kasih. Seminggu setelah kejadian itu, sewaktu dia mau mengambil motornya di kantor polisi, bapak ini ternyata dituduh, ya, supaya menghindar dari si penabrak ini. Penabrak justru melapor ke polisi dan mengatakan bahwa bapak ini lalai sehingga sengaja menabrakkan anak dan istrinya. Akhirnya dia dipenjarakan di kantor polisi, saudara kasih. Coba kita bayangkan dalam tempo yang sangat singkat, hidup Lanjar itu berubah drastis, saudara kasih, berubah total. Dia kehilangan istri, kehilangan anak, dan masih hidup itu juga ternyata hidup menjadi depresi, saudara kasih, karena tidak ada ibunya lagi. Dan ayah ini, Lanjar ini, ada di kantor polisi, dipenjarakan, saudara. Lengkaplah sudah penderitaan bapak Lanjar ini. Nah, saudara kasih, sebenarnya kalau kita pikir, bapak ini tidak membayangkan bakal terjadi peristiwa yang seperti ini. Jadi apa yang dikatakan hidup itu adalah misteri, karena kita tidak tahu besok dan hari selanjutnya seperti apa dan kita dibawa kemana. Badai kehidupan bisa dialami oleh siapapun, Bapak Ibu. Ada orang berkata semakin lama kita hidup maka semakin besar kemungkinan kita menghadapi badai kehidupan. Tiba-tiba bisa aja kita ditinggal oleh pasangan, atau ditinggal anak, atau mungkin mengalami PHK, dikeluarkan dari pekerjaan, atau juga mungkin mengalami sakit kanker, saudara kasih, dan sebagainya. Betulkah demikian? Apa yang harus kita lakukan jika kejadian tersebut menimpa diri kita, saudara kasih, atau mengalami seperti Bapak Lanjar tersebut yang tidak diduga-duga dan tidak tahu akan terjadi seperti itu? Nah, saudara, Daud di dalam Mazmurnya ini, dia mengalami badai hidup. Badai hidup itu berbicara dengan masalah persoalan di hidup, saudara yang kasih. Pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Bahkan orang yang berkuasa, bukankah Raja Daud dia seorang raja yang penuh kuasa, yang mempunyai nama besar dan dekat sekali dengan Tuhan, dari masa kecilnya dididik oleh ayahnya, ya, Isai, untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tapi terhindarkah dia dari badai? Saudara kasih, Daud sendiri mengalami badai dan dia mengalami krisis di dalam kehidupan. Itulah yang diungkapkan dalam Mazmur pasal 3 ini, merupakan ungkapan hati Daud ketika dia harus meninggalkan semua kenyamanan tahtanya
dia tinggalkan hidupnya, ia berubah secara tiba-tiba. Akibatnya pengkhianatan dari anaknya sendiri. Absalom mengkhianati dia. Saya bayangkan ketika Daud ini memimpin pengikutnya keluar dari istana raja. Dia raja, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bisa mengalami perubahan secara total. Dia merasa lelah membayangkan bagaimana menderitanya hidup. Walaupun tadinya dia ada di tahta kerajaan, tapi dia dikejar-kejar lagi seperti pada masa mudanya, saudara. Padahal Daud waktu itu udah usia tua. Sampai dia pernah mengatakan sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang, saudara kasih. Sepertinya dia tidak mengalami rasa tenang dan nyaman lagi, saudara yang kasih. Hidupnya benar-benar diobok, diguncang-guncangkan, saudara-saudara yang kasih. Daud juga pernah malu karena harga dirinya sudah hancur, reputasinya hancur, saudara yang kasih. Pernahkah saudara baca suatu waktu dia juga mengalami teguran, dan dia harus menangis ketika dia berzina dengan seorang wanita, istri dari Uria, saudara yang kasih. Banyak hal yang membuat Daud terombang-ambing dalam kehidupannya. Sampai-sampai Simei, seorang kerabat Saul yang dahulunya tidak ada apa-apanya, di hadapan Daud, Simei itu berani menghina Daud. Saudara-saudara yang kasih, keadaan kita juga bisa terjangan dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak sangka bahwa suaminya berzina dengan wanita lain. Dia seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Lalu dia berdoa, Tuhan, betapa beratnya masalah yang aku hadapi ini. Selama ini aku hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Tapi sejujurnya hatiku hancur, hatiku remuk. Suamiku diambil oleh orang lain. Bahkan walaupun dia menghadapi seperti itu, di belakang dia ada juga keluarga atau orang dekatnya. Tidak mungkin suaminya berselingkuh dengan orang lain kalau dia bukan salah, kalau dia begini-begini. Waduh, makin remuk lagi hati dari seorang wanita tersebut. Tetapi langkah apa yang harus dia lakukan ketika terjadi hal ini? Ketika membutuhkan hal ini, seharusnya bukankah orang dekat, keluarga, rekan seiman harus mendukung dia, malah memperburuk keadaan. Saking beratnya persoalan itu, dia hampir-hampir mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tetapi saudara yang kasih, orang yang kuat, orang yang tegar, dia mengambil sikap seperti Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika ada tantangan, ada persoalan? Pada ayat 5 dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Berseru di sini adalah bicara tentang berdoa. Doa adalah kekuatan bagi orang percaya. Doa adalah perlindungan dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, Daud tidak membanggakan kedudukannya, tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi Daud berseru dan berseru kepada Tuhan. Solusi terbaik berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, saya masih punya deposit, tapi ekonomi Anda sesungguhnya sudah tergoncang-tergoncang. Pekerjaan Anda sudah tergoncang-tergoncang. Solusi uang yang ada di deposit itu tidak menjadi solusi terbaik. Atau mungkin kita mengalami sakit penyakit, atau mungkin kita mengalami masalah dalam rumah tangga. Saudara yang kasih, Daud, sekali lagi saya katakan, dia mengambil sikap berseru kepada Tuhan. Saya bayangkan ketika Daud
dalam keadaan artinya tertekan, terobok-obok saudara kasih, terhimpit. Bahkan orang yang selama ini dianggap dia orang kecil, ternyata dia itu menghina Daud. Hancur hati Daud. Daud mungkin merasa malu karena harga diri dia sudah tidak ada. Saudara-saudara yang kasih, tindakan yang dilakukan oleh Daud, saya berkata, dia berdoa dan berserah kepada Tuhan. Pernahkah kita membayangkan kemungkinan apa yang bisa kita lakukan ketika badai kehidupan tiba-tiba datang, saudara? Mungkin engkau putus asa. Mungkin juga depresi, saudara. Atau mungkin engkau tidak mau keluar dari rumah, malu. Orang tahu sesuatu yang buruk itu tidak bisa kita tutupin. Sesuatu yang bau itu seperti yang bau, saudara. Mau ditutup, mau seperti apapun tetap mengeluarkan bau, saudara yang kasih. Nah, apa yang kita lakukan? Engkau yang masih muda, mungkin engkau tiba-tiba diputuskan oleh pacarmu. Dia tiba-tiba menikah dengan orang lain. Ada banyak orang yang mencari jalan keluar dengan cara yang instan. Saudara yang kasih, saya ingat dulu teman saya ada yang sampai bunuh diri, saudara yang kasih. Dia ditinggal sang kekasih karena mungkin udah terlalu cinta, dia bunuh diri dengan cara instan. Apakah Tuhan berkenan dengan cara itu? No, tidak, saudara yang kasih. Cara yang instan bukan hal yang baik atau bukan memperbaiki keadaan. Ketika ada pesaing yang produknya lebih murah dalam bisnis, mungkin dalam dagang, saudara, kita bisa menipu konsumen dengan mengurangi mutu produk kita. Itu juga gak cara yang baik. Mungkin bagi kita instan, tapi itu tidak cara yang baik, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita sekali lagi belajar apa yang dilakukan oleh Daud, saudara. Pertama, dia berdoa kepada Tuhan. Daud bisa saja melawan dan menggunakan kuasanya serta kekayaannya. Tetapi kali ini dia harus melawan anaknya sendiri. Bayangkan, saudara, anakmu mengkudeta engkau. Mungkin muncul amarah, muncul emosi, saudara kasih. Anak sendiri melawan ayahnya. Ini sebuah dilema yang harus dihadapi Daud. Daud belajar bahwa cara-cara instan manusia tidak akan menyelesaikan masalah tersebut, justru membuatnya semakin buruk. Kita tentu tahu bagaimana dia dihukum Tuhan setelah membunuh. Maka saudara kasih, Daud berdoa. Mari kita belajar berdoa. Di segala situasi keadaan apapun, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan, kemampuan, tapi doa. Amin. Berdoa. Saya tidak tahu seperti apa keadaan yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin makin terpuruk, kesehatanmu makin merusak, tetapi doa. Saya tidak bisa mengobati, saya tidak bisa mengatasi persoalan Bapak Ibu sendiri. Persoalan saya pun ada, tetapi kita berdoa. Seberat apapun persoalan hidup kita, jangan cepat-cepat berpikir masalah kita tidak ada solusinya. Pasti ada solusinya bersama dengan Tuhan dalam doa. Jangan juga berpikir tidak ada lagi rekan yang mau menopang kita dalam kesulitan. Ingat, kita mempunyai Bapa di atas segala Bapa yang senantiasa membuka kupingnya, telinganya untuk mendengar persoalan anaknya. Kita anaknya kok. Kita percaya dia Bapa. Abah ya Bapa. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa orang benar? Ya kita anaknya, dia Bapa kita, saudara yang kasih. Hal yang kedua, Daud dalam doanya dia menunjukkan iman kepada Tuhan. Iman, ya. Jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung persoalan itu, saudara kasih.
Sejak kecil Daud ini telah diajar intim dengan Tuhan sehingga tahu betul siapa Tuhan. Waktu menghadapi Goliat, dia mengandalkan Tuhan. Waktu menghadapi Saul, dia menghadapi Tuhan. Waktu berperang melawan musuh-musuh Israel yang kuat-kuat, dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, saya berkata, seberat apa sih badai kehidupan yang bisa kita hadapi? Rasul Paulus pernah menuliskan, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan dan ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Artinya tidak ada satu pun kejadian dalam hidup manusia yang mampu menghalangi kita dari kasih Kristus. Saudara kasih, setelah berdoa, Daud juga berserah kepada Tuhan. Banyak orang yang tetap tenggelam dalam keterpurukan walaupun sudah berdoa berkali-kali. Mengapa? Karena mereka lupa ya untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan. Mari kita hari ini, kekuatan kita terbatas. Ya. Akal sehat kita juga terbatas. Kesehatan kita terbatas. Keuangan kita, kemampuan kita terbatas. Tetapi Tuhan melampaui batas, tidak terbatas, saudara kasih. Mari kita serahkan. Persoalan apa yang sedang kita hadapi? Bumi ini goncangannya semakin berat dan berdampak kepada kita. Tapi anak-anak Tuhan diluputkannya. Mari kita tetap percaya pada Tuhan. Tubuh dan darah Kristus yang kita hadapi saat ini mempersekutukan kita kembali supaya engkau dan saya kuat, teguh dalam menghadapi badai persoalan. Amin. Mari kita semua datang kepada Tuhan, menyerahkan segala masalah persoalan di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua berdiri, menyanyi, menyembah Tuhan. Nyanyikan di tengah ombak. Ombak
senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Olehnya sore hari kami bersyukur, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, mempedulikan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Turunkanlah berkat-Mu atas perjamuan kudus ini ya Tuhan. Berkatilah Bapa roti dan anggur ini, supaya setiap kami yang menerimanya, memakan dan meminumnya, memperoleh persekutuan yang lebih indah, persekutuan yang lebih baik di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa Tuhan, supaya lewat tubuh dan darah-Mu ini kami disucikan, kami dikuduskan ya Tuhan, dan segala dosa pelanggaran kami dihapuskan. Terima kasih Bapa, oleh kuasa darah Yesus segala sakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya selamanya.
roti ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya.
syukur Tuhan di sore hari ini. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terbukti Tuhan, jika hari ini kami masih berada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus berubah Tuhan. Kami percaya bukan suatu hal yang sulit untuk membuat perubahan dalam hidup kami jika Tuhan beserta dengan kami. Hari ini kami ingin perlu Tuhan kehadiran dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan perjamuan kudus yang telah kami terima di sore hari ini Tuhan membuat hidup kami Tuhan menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani hidup, membuat kami Tuhan lebih bersukacita lagi dalam melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan lebih sering berdoa Tuhan, baik setiap kondisi kami Tuhan, baik suka duka Tuhan, maupun apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap berdoa. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami yang kami panjatkan mungkin Tuhan tidak secepat Kau akan mengabulkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, apapun doa yang kami panjatkan adalah setiap ucapan dari hati kami yang paling dalam untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau berkati Ibu Gembala Tuhan yang telah menabuh firman di sore hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati dalam pelayanannya Tuhan sebagai Ibu Gembala dan sebagai pendidik Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang telah melayani kami dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Kau tambahkan berkat sukacita kepada Bapak Gembala dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang telah menerima perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami bisa merasakan kuasa hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa merasakan tubuh dan darah Yesus yang telah tercurah dalam hidup kami, sehingga menjadi hidup yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami semua kembalikan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan dan menjadi motivasi dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati pada saat sore hari ini. Firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh memberkati kita dalam perjamuan kudus, dan boleh memberkati kita semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dia adalah segalanya bagiku. Segalanya
ya. Baru saudara, omongan kita untuk sore hari ini yang pertama, ibadah kita berjalan seperti biasa, masih tetap dalam protokol kesehatan. Terus pagi pada pertama jam 3 sore ibadah yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara berdoa terus untuk kita dan juga program gereja kita supaya semuanya berjalan dengan apa yang kita programkan dan juga dapat bermanfaat buat kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan sudah melawat dan memberkati kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa meneguhkan iman percaya kami untuk senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Menerangkan firman-Mu bagi setiap kami supaya kami dapat menerima berkat dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kiranya Kau berkati seluruh umat yang hadir dalam ibadah sore hari. Tangan-Mu yang penuh kuasa terulur, menjamah dan memulihkan ya Tuhan. Memberi kekuatan, melimpahkan kasih sukacita bagi kehidupan kami, keluarga kami. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk kami dapat berjalan melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Saat ini dalam berbagai pergumulan hidup, kami berdoa dan berharap Tuhan pasti sanggup menolong kami, memberi kekuatan, menghibur, dan melimpahkan sukacita yang baru oleh kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Ya Tuhan, jika sebentar umat-Mu meninggalkan tempat ini pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan kiranya menyertai, melindungi, dan memberkati dengan berlimpah-limpah berkat jasmani, berkat rohani, kesenantiasa yang menjadi bagian kehidupan kami ya Tuhan. Dan sore hari ini kami berdoa, bila kami mengalami sakit penyakit, Tuhan kiranya jamah, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Bebaskan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus apapun itu namanya. Kami berdoa dan kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus senantiasa melingkupi kami. Terpujilah Tuhan. Berkati pelayanan kami di tempat ini. Berkati program gereja kami. Dan juga seluruh hamba Tuhan yang sudah berbagian dalam pelayanan dari pagi hingga sore hari ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan gantikan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berikan mereka roh kebijaksanaan ya Tuhan untuk melakukan tugas-tugas mereka, terlebih dalam menangani COVID ini. Supaya apa yang mereka kerjakan, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur buat segala penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.